kami akan mencoba mengerjakan contoh soal percakapan. Sini ada soal yang pertama. Why was the invention of the printing press significant? Nah, di sini jawabannya itu yang benar adalah B, yaitu it made the books safer and more widely available. Penjelasannya yang B ini itu benar karena bacaan itu menjelaskan bahwa mesin cetak secara signifikan mengurangi biaya buku dan meningkatkan aksesibilitasnya. Lalu yang A ini salah karena mesin cetak ini menggantikan kebutuhan untuk menyalin buku dengan tangan, bukan membuatnya lebih efisien. Lalu yang C ini salah karena mesin cetak justru membantu penyebaran ide-ide Renaissance, bukan mencegahnya. Lalu untuk yang D ini salah karena mesin cetak mendorong pendidikan dengan meningkatkan tingkat melek huruf. Lalu di sini ada soal kedua, yaitu what was one direct effect of the printing press? Itu jawabannya ada B. Itu the rapid spread of ideas from the Renaissance and Reformation. Di sini penjelasannya itu kenapa jawabannya itu B? Karena menyatakan bahwa mesin cetak memfasilitasi penyebaran cepat ide-ide dari Renaissance dan Reformasi. Lalu yang A ini salah karena tingkat melek huruf meningkat, bukan menurun. Yang C ini salah karena tidak disebutkan bahwa manuskrip yang disalin dengan tangan itu benar-benar punah. Lalu yang D ini salah karena pengetahuan modern merupakan hasil dari jangka panjang, bukan dampak langsung. Soal yang ketiga itu what do the past suggest about books before the invention of the printing press? Jawabannya itu C, they were rare and expensive due to the labor required. Karena bacaan menyatakan bahwa buku mahal dan langka dan juga harus disalin dengan tangan. Yang A salah karena buku itu tidak murah dan tidak mudah diakses. Yang B salah karena tidak disebutkan bahwa buku digunakan untuk hiburan. Yang D salah karena sebelum mesin cetak ditemukan, buku tidak dicetak menggunakan mesin. Yang keempat itu past tense. Choose the correct sentence. Dimana jawabannya itu B, she walked to the park yesterday. Dia berjalan ke taman kemarin. Benar, karena berjalan di sini sesuai dengan bentuk past tense yang cocok dengan keterangan waktu kemarin. Yang A salah karena berjalan di sini dalam bentuk present tense sekarang, sedangkan kata kemarin membutuhkan past tense masa lampau. Terus yang C salah karena akan berjalan menunjukkan bentuk future tense masa depan, sementara kemarin mengacu pada masa lampau. Terus yang D salah, dia sedang berjalan ke taman kemarin. Sedang berjalan adalah bentuk present continuous, sedang berlangsung yang tidak bisa digunakan dengan keterangan waktu kemarin. Baiklah, di sini akan saya lanjutkan membahas mengenai soal struktur. Yang pertama yaitu present tense. Jadi present tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum.
Jadi di sini kita dapat lihat soalannya. Yang pertama itu choose the correct sentence. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama A, he studies English every day. B, he studied English every day. C, he will study English every day. Dan D, he is studying English every day. Baiklah, jadi jawaban dari soalan ini yaitu yang E, he studies English every day, yang artinya dia itu belajar bahasa Inggris setiap hari. Mengapa ini jawaban yang benar? Karena belajar dalam simple present tense itu sesuai dengan kebiasaan atau rutinitas yang ditunjukkan oleh setiap hari. Kemudian yang B, dia belajar bahasa Inggris setiap hari, atau he studied English every day. Itu jawaban yang salah karena belajar di sini dalam bentuk past tense atau lampau. Sedangkan setiap hari itu menunjukkan rutinitas sekarang. Kemudian yang C, he will study English every day. Artinya dia akan belajar bahasa Inggris setiap hari. Ini juga merupakan jawaban yang salah karena akan belajar itu dalam bentuk future past tense atau masa depan. Sedangkan setiap hari itu mengacu pada rutinitas yang dilakukan saat ini. Kemudian yang terakhir D, he is studying English every day, yang artinya dia itu sedang belajar bahasa Inggris setiap hari. Ini juga merupakan jawaban yang salah karena sedang belajar itu dalam present continuous tense, yang lebih cocok untuk aktivitas yang sedang berlangsung, bukan rutinitas. Baiklah, di sini masih dengan soal struktur, tetapi ini berbeda dengan yang tadi. Ini yaitu future tense. Jadi future tense itu merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi di sini ada soalannya, yaitu choose the correct sentence. Ada 4 pilihan jawaban. A, they will visit their grandparents next weekend. B, they visited their grandparents next weekend. C, they visit their grandparents next weekend. D, they are visiting their grandparents next weekend. Baiklah, jadi jawaban dari soalan ini yaitu A, they visit their grandparents next week, yang artinya itu mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka akhir pekan depan. Jawaban ini benar karena akan mengunjungi itu dalam future tense sesuai dengan keterangan waktu akhir pekan depan. Kemudian yang kedua, B, they visited their grandparents next weekend. Jadi artinya itu mereka mengunjungi kakek nenek mereka akhir pekan depan. Jawaban ini salah karena mengunjungi dalam bentuk past tense itu tidak cocok dengan keterangan waktu akhir pekan depan yang mengacu pada masa depan. Kemudian yang C, they visit their grandparents next week. Mereka mengunjungi kakek nenek mereka akhir pekan depan. Ini juga merupakan jawaban yang salah karena bentuk simple present tense tidak umum digunakan untuk peristiwa di masa depan kecuali dalam jadwal tertentu. Kemudian yang terakhir itu D, they are visiting grandparents next weekend. Jadi artinya itu mereka sedang mengunjungi kakek nenek mereka akhir pekan depan. Jadi meskipun ini bisa digunakan dalam percakapan santai, dalam konteks formal seperti TOEFL akan mengunjungi itu lebih tepat. Jadi jawaban ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Baik, saya di sini akan melanjutkan untuk soal listening. Mari kita dengarkan bersama. Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman mean? Baik, untuk nomor 7, yang dimaksudkan dari perempuan adalah jawaban yang betul itu B. Dikarenakan B, it is impossible to cash a check without 2 pieces of identification. Maksud wanita itu adalah untuk melakukan pengecekan cash memerlukan 2 tanda pengenal atau identitas, yaitu kartu SIM dan kartu kredit. Sehingga jawaban yang paling masuk akal yaitu B.
It is impossible to cash a check without two pieces of identification. Jika belum jelas, mari kita dengarkan lagi. Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman need? Ya, itu dia. Kemudian kita lanjut untuk soalan yang kedua. Mari kita dengarkan bersama. Number 9. Why were you so late in getting home from work? My boss had me finish all the month-end reports. What does the man need? Oke. Jawaban yang nomor 9 ini yaitu jawaban yang benar adalah C. He was directed to stay late and finish some work. Jadi wanita tersebut bertanya kepada pria itu, telat pulang kerja dan pria tersebut. Jadi wanita tersebut ini bertanya mengapa pria itu telat pulang kerja dan pria tersebut menjawab karena bosnya menyuruh pria tersebut untuk menyelesaikan laporan itu. Sehingga jawaban yang paling masuk akal adalah C. He was directed to stay late and finish some work. Kalau belum jelas, mari kita ulangi lagi. Number 9. Why were you so late in getting home from work? My boss had me finish all the month-end reports. What does the man need? Ya, itu dia.